Malam itu, Roy Kiyoshi sedang duduk bermeditasi di ruang pribadinya, dikelilingi dupa dan lilin. Aura ruangan terasa kental dengan energi halus. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuatnya mengerutkan dahi. Raffi Ahmad, bukan panggilan yang biasa. Setelah diangkat, suara Raffi terdengar bergetar. "Mas Roy, maaf ganggu malam-malam, tapi rumah saya akhir-akhir ini terasa aneh. Ada suara langkah di loteng. Padahal nggak ada siapa-siapa." Rafathar sering ketakutan lihat bayangan hitam. Gigi juga makin sering mimpi buruk. "Bisa bantu datang, Mas?" Roy mengangguk pelan. "Besok malam, jangan ganggu apapun, biarkan semua seperti biasa." Di ujung sambungan, Raffi terdengar lagan, tapi Roy tahu. Ini bukan sekadar rumah berhantu. Ada sesuatu yang lebih besar. Keesokan malam, Roy tiba di rumah megah Raffi Ahmad di kawasan Andara. Rumah itu tampak megah dari luar, tapi Roy langsung merasa ada gelombang energi yang tidak seimbang. Begitu melewati gerbang, matanya langsung menangkap sesuatu. Sosok perempuan tua dengan mata kosong berdiri di balkon lantai 2, mengawasinya. Tapi saat Roy menoleh, sosok itu menghilang begitu saja. Saat masuk ke dalam, Roy mencium bau menyengat seperti dupa yang terbakar setengah. "Kalian pakai ritual pemanggilan di rumah ini?" tanya Roy tanpa basa-basi. Raffi tampak kaget. "Nggak, Mas. Tapi dulu ada paranormal yang datang buat bersihin rumah. Waktu pertama kali kami pindah." Roy hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu mereka telah membangunkan sesuatu di ruang tengah. Roy duduk bersilat. Ia mulai menyalakan dupa dan membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Aura di ruangan berubah drastis. Udara menjadi dingin dan lampu berkedip. Tiba-tiba, Roy mengeluh keras. Tubuhnya seperti tersantak. Ia terdiam beberapa detik. Lalu mulai bicara dengan suara berat. "Raffi, rumahmu dijaga oleh sosok tua wanita. Namanya Nyai Suryawati. Dia bukan setan, tapi penunggu lama tanah ini. Kamu telah membangunkannya tanpa izin." Raffi dan Nagita mulai ketakutan. Dia tidak jahat, tapi marah. "Karena kamu membiarkan banyak orang masuk tanpa batas. Rumah ini bukan cuma tempat tinggal, Raffi. Ini altar." Roy membuka mata, iris matanya berubah sedikit putih. Ia melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di belakang Nagita. Dia bukan sendirian, ada sosok lain. Lelaki besar bertanduk, itu pengawalnya, dulu penjaga pemakaman keramat di tanah ini. Sekarang kau tinggal di atasnya. Roy meminta izin untuk melakukan ritual tengah malam. Ia menaburkan bunga 7 rupa di 4 sudut rumah, membacakan doa pelindung. Namun tiba-tiba, cermin besar di ruang tamu pecah sendiri. Dari pantulan cermin itu, tampak jelas perempuan tua berjubah hitam berjalan perlahan ke arah mereka. Wajahnya penuh luka, tangannya menggenggam rambut panjang seseorang. Nagita pingsan seketika. Rafathar yang tertidur mendadak menjerit. Dalam tidurnya, Roy mengambil keris kecil dari tas kain hitamnya dan membacakan mantra pemanggilan Nyai Suryawati. "Ampuni mereka. Mereka tak tahu. Terimalah sajian ini dan lindungilah rumah ini. Jangan sakiti keturunannya." Roy meletakkan sesajen bunga, darah ayam hitam, dan dupa kemenyan khusus. Tiba-tiba, angin besar menerpa dari dalam rumah. Semua lilin padam, tapi suara tawa perempuan menggema. "Kalau begitu, Rafathar akan kubiarkan hidup. Untuk sekarang." Pagi harinya, rumah kembali tenang, tapi Roy memberi peringatan keras. Tanah ini sudah terikat. Setiap bangunan di atasnya adalah bagian dari ikatan gaib. Kamu bisa tinggal di sini, tapi jangan pernah menghina atau mengabaikan energi lama yang hidup di tempat ini. Raffi bertanya dengan wajah pucat. "Mas Roy, kenapa Rafathar?" Roy menatap tajam. "Karena dia istimewa. Ia terlahir dengan aura terang, itu mengganggu makhluk kegelapan. Jika kamu tak hati-hati, dia bisa dijadikan tumbal kekuatan oleh orang lain." Raffi terdiam, perlahan menatap anaknya yang tertidur di pelukan Nagita. Beberapa bulan setelahnya, rumah Raffi tetap ramai dengan aktivitas syuting dan tamu. Tapi Roy tahu, di balik semua kemewahan itu, ada mata-mata gaib yang mengawasi. Di malam-malam tertentu, jika kamu cukup peka, kamu bisa melihat perempuan tua duduk di pojok balkon lantai 2, memintal rambut manusia, menatap setiap tamu yang datang. Dia bukan hantu biasa, dia penjaga, dan dia tidak tidur. Rahasia yang terbongkar tumbal pesugihan di rumah Raffi Ahmad. Beberapa hari setelah ritual pembersihan dilakukan, Roy Kiyoshi merasa pikirannya tidak tenang. Suara perempuan tua sering terdengar di telinganya meski ia sedang berada jauh dari
Rumah Raffi, Roy, kau sudah membuka jalur, sekarang dengarkan. Aku ingin bayaranku, tumbal harus dibayar. Roy terbangun tengah malam dalam keadaan basah keringat. Di mimpinya, ia melihat api membakar pohon beringin besar di bawahnya. Ada seorang bocah lelaki menangis dalam kepungan asap. Wajah bocah itu Rafathar. Roy tidak bisa diam. Ia langsung menelepon Raffi dan memperingatkan. Raffi, ini bukan soal rumah berhantu, ini lebih dalam. Kamu harus bicara jujur padaku. Apa ada yang kamu lakukan dulu sebelum rumah itu dibangun? Suara Raffi bergetar. Mas Roy, ada satu hal yang selama ini kami rahasiakan. Raffi akhirnya membuka sebuah brankas kecil. Di dalamnya ada dokumen tua, bertuliskan tangan Jawa kuno, bercampur bercak darah kering. Ada satu nama yang tertulis tebal. Perjanjian Wesi Ireng pengikat rejeki tanah keramat. Raffi bercerita bahwa sebelum rumah itu dibangun, ada seorang paranormal sepuh bernama Mbah Jenggot yang menawarkan pengikat tanah agar rumah tersebut membawa keberuntungan dan tidak sepi rejeki. Raffi saat itu tidak terlalu paham, ia hanya menurut saja. Dia bilang, tanah ini pernah jadi tempat pemujaan leluhur kerajaan. Kalau ingin rumah ini jadi magnet keberuntungan, harus ada ritual penyatuan dan sesajen 7 malam. Roy menghela napas panjang, itu bukan penyatuan, itu perjanjian pesugihan, dan kamu tidak membayar harganya. Malam itu, Roy kembali ke rumah Raffi. Ia membawa pusaka kuno berbentuk keris kecil dan sebuah kendi tanah liat yang tertutup kain merah. Roy berdiri di tengah rumah dan berkata keras, Nyai Suryawati, aku tahu maksudmu, kau bukan penjaga. Kau adalah pemungut tumbal. Rumah ini telah membuat perjanjian, sekarang kau datang menagih. Tiba-tiba, semua lampu padam, rumah menjadi gelap gulita, angin berputar dalam ruangan. Dari tangga lantai 2, terdengar suara langkah kaki berat dan seretan rantai. Sosok itu muncul, perempuan tua renta, rambut putih kusut seperti akar pohon, matanya bolong dan berdarah. Ia berjalan dengan tubuh gemetar, namun penuh kuasa. Aku sudah menunggu 7 tahun, saatnya tumbal diberikan. Roy gemetar, kau mengincar Rafathar. Bocah itu adalah cahaya, tapi rumah ini terikat pada kegelapan. Cahaya itu harus padam atau perjanjian berakhir. Dan semua akan hancur. Roy tidak tinggal diam, ia menyiapkan ritual penolakan tumbal, sesuatu yang sangat berbahaya, karena bertentangan dengan kekuatan perjanjian awal. Ritual ini memerlukan darah dari orang yang membuat perjanjian. Roy berkata, Raffi, hanya kau yang bisa hentikan ini, kau harus beri darahmu sebagai ganti. Raffi, dengan tangan gemetar, menusukkan jarum ke jarinya, dan meneteskan darah ke dalam kendi tanah liat yang dibawa Roy. Roy mulai membaca mantra kuno. Suara-suara makhluk halus menjerit dari segala arah. Bayangan hitam berputar-putar di langit-langit. Rumah, darah pengikat telah dibayar, tumbal ditolak, cahaya dijaga, kembalilah ke asalmu, wahai makhluk pesugihan. Jeritan panjang terdengar, lalu rumah kembali tenang. Namun sebelum menghilang, Nyai Suryawati meninggalkan satu pesan dengan suara dingin, kalian menang hari ini, tapi perjanjian tidak pernah mati. Tumbal hanya tertunda, bukan dihapus. Beberapa bulan berlalu, rumah kembali tenang, tapi Roy menyimpan kegelisahan. Raffi, suatu hari nanti, seseorang dari keluargamu akan dipilih sebagai tumbal. Baru kecuali perjanjian ini dihancurkan sepenuhnya, dan untuk itu, kau harus menemukan makam Mbah Jenggot. Raffi mengangguk perlahan, dalam hatinya, ia tahu. Warisan kegelapan sudah tertulis, dan anaknya, Rafathar, adalah kunci. Hingga hari ini, jika kamu menginap di rumah itu dan terbangun jam 3 pagi, kamu mungkin melihat ke arah tangga dan menemukan seorang perempuan tua duduk di anak tangga ke-7, menjahit rambut manusia dengan jarum emas, menatapmu tanpa kelopak mata. Jangan tatap balik, jangan bicara, dan yang paling penting, jangan tinggalkan rumah sebelum matahari terbit, karena tumbal itu belum sepenuhnya batal. Ritual terlarang untuk mengusir penjaga gaib di rumah Raffi Ahmad. Beberapa malam setelah peristiwa terakhir, Roy Kiyoshi kembali bermeditasi di kediamannya. Namun kali ini, penglihatan batinnya memperlihatkan asap merah membumbung dari atas atap rumah Raffi Ahmad. Tanda itu bukan perlindungan, tapi peringatan. Penjaga gaib belum benar-benar terusir, gumam Roy. Ia segera menyusun ritual pengusiran tingkat tinggi, sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh paranormal
Dengan kekuatan batin murni, ritual ini dikenal sebagai ritual Molo sejati, sebuah pengusiran entitas penjaga yang telah terikat perjanjian dengan manusia. Namun, Roy sadar ritual ini berbahaya. Jika gagal, tumbal bisa langsung diklaim. Pada malam Jumat Kliwon, Roy, Raffi, dan Nagita memulai ritual. Ritual dilakukan di tengah halaman dengan lingkaran tanah liat merah dibuat mengelilingi api dupa hitam. Di tengahnya diletakkan benda-benda pribadi Rafathar, sepatunya, boneka tidur, dan segenggam rambut bayi yang dulu disimpan. Roy menyalakan obor api hitam sambil membacakan mantra dalam bahasa kuno, "Ya Molo, ya Kang Tugel, ya Sang Lemah Geni, adohna sira sakarawang kahula, angkat tapakmu saka dalam ikim, wahai Molo, wahai sang penjaga tanah dan api. Enyahlah engkau dari rumah ini. Tinggalkan kami dalam damai." Tiba-tiba, angin besar menyapu, membentuk pusaran di tengah halaman. Api mengecil, lalu membesar berwarna biru. Dari pusaran api muncul sosok Nyai Suryawati, namun kali ini wujudnya lebih mengerikan. Matanya merah menyala, rambutnya menjulur hingga ke tanah. Tubuhnya melayang tak menyentuh bumi. "Berani kalian usir aku? Aku yang menjaga rejeki rumah ini. Tanpa aku, Raffi Ahmad hanyalah orang biasa." Roy berdiri, menatap sosok itu dengan tegas. "Kau menjaga bukan karena ketulusan, tapi karena perjanjian gelap. Kau ingin tumbal, bukan perlindungan Nyai." Suryawati menjerit keras, menggetarkan seluruh rumah. Dinding-dinding retak. Lampu padam. Rafathar yang tidur di kamar terbangun, dalam kondisi menangis sambil berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Roy mengeluarkan pusaka terakhir, keris Buntat Rogo. Keris sakral peninggalan leluhur yang hanya boleh digunakan untuk memutus perjanjian gaib antar dimensi. Ia menancapkan keris ke dalam tanah tepat di tengah lingkaran, sambil berteriak dengan cahaya, "Kami putus ikatan darah ini. Hilanglah, wahai penunggu. Hilanglah dari darah Rafathar." Tanah berguncang, sosok Nyai Suryawati menjerit makin keras, tubuhnya mulai pecah seperti debu terbakar. Tapi sebelum menghilang, ia melemparkan kalimat kutukan, "Kalian pikir aku pergi selamanya? Pesugihan tidak bisa diputus. Hanya dipindahkan, akan ada waktu. Ketika anakmu sendiri yang datang mencariku lalu." Sosoknya lenyap dalam kilatan api biru. Pagi datang dengan tenang. Namun satu hal yang aneh, rumah terasa kosong, terlalu kosong, seolah semua suara alam hilang. Tidak ada burung, tidak ada gemericik, tidak ada detak jam. Roy tahu pengusiran berhasil, tapi imbasnya telah menghapus seluruh aura metafisik dari rumah tersebut. Artinya, rumah itu kini netral, tapi juga rentan. Mulai hari ini, Raffi, jangan lagi bermain dengan dunia gaib. Rumahmu sudah seperti kertas putih, satu goresan salah akan mengundang mereka kembali. Raffi mengangguk perlahan. Tapi sebelum Roy pergi, Rafathar yang selama ini diam, tiba-tiba mendekati Roy, lalu berkata dengan suara datar, "Om Roy, nanti malam, yang jaga rumah bukan Nyai tapi laki-laki tinggi. Mukanya rata. Dia bawa keranda." Roy membeku. Rafathar menatapnya, lalu tersenyum kecil. Meski penjaga lama telah terusir, dunia gaib tidak pernah kehilangan keseimbangan. Jika satu gerbang ditutup, maka gerbang lain akan terbuka. Dan kini, bukan hanya satu sosok yang tertarik pada darah Rafathar, tapi seluruh jagat kegelapan. Karena mereka tahu, cahaya kuat sedang tumbuh. Ketika kekuatan gelap baru datang menagih perjanjian lama. 2 hari setelah pengusiran Nyai Suryawati, suasana rumah Raffi Ahmad masih sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Bahkan para kru produksi yang biasa warawiri di halaman mendadak merasa gelisah dan enggan berlama-lama di sana. Nagita mendadak sering mengeluh sakit kepala hebat setiap kali matahari mulai tenggelam. Bahkan Rafathar yang biasanya ceria menjadi pendiam dan lebih sering melukis gambar keranda dan sosok tanpa wajar. Roy Kiyoshi kembali datang, tapi kali ini dia tidak datang sendiri. Ia ditemani seorang kawan lamanya, Kiromo Semedi, seorang guru spiritual dari lereng Merapi yang dikenal sebagai penjaga gerbang barat. "Mas Roy, saya rasa penjaga yang baru ini bukan sisa dari perjanjian. Ini lebih tua, lebih kelam. Bisa jadi ini makhluk peliharaan leluhur tanah yang merasa tersinggung saat kamu mengusir Nyai," kata Kiromo. Malam itu, pukul 1.33 dini hari, Roy dan Kiromo menggelar ritual pembaca gerbang.
semacam pembacaan aura alam untuk mengetahui makhluk apa yang kini menjaga rumah Rafin. Saat dupa menyala, terdengar suara lonceng kuno berdentang dari arah pagar. Udara berubah beku. Api dari lilin menyala membentuk huruf S. Tiba-tiba, Roy jatuh pingsan. Dalam kondisi itu, ia melihat jelas seorang lelaki tinggi. Tubuhnya menjulang 3 meter. Wajahnya rata tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Di pundaknya tergantung keranda berwarna hitam yang basah oleh darah. Tangannya panjang menjulur ke tanah, dan dari ujung jarinya meneteskan air bercampur tanah kuburan. Sosok itu berdiri tepat di gerbang rumah Raffi, menatap. Menunggu. Roy terbangun sambil teriak keras. Bukan dari perjanjian pertama. Dia adalah Sang Lana Peteng. Makhluk kuno dari bawah tanah Jawan, pembawa tumbal massal. Dan dia hanya muncul ketika tanah minta dibayar lunas. Keesokan harinya, saat Roy memeriksa tubuh Rafathar, ia menemukan tanda aneh berbentuk keranda kecil di punggung bocah itu. Tanda itu bukan luka, tapi seperti cap hangus. Dan perlahan semakin jelas tiap malam, Roy, kata Ki Romo pelan, itu tanda bahwa roh Rafathar sedang dipinang sebagai calon penebus kutukan tanah, jika tak segera diputus. Saat usia Rafathar genap 9 tahun, ia bisa koma atau mati. Tanpa sebab medis, Nagita langsung menangis. Raffi pucat dan marah, tapi tak tahu harus menyalahkan siapa. Roy dan Ki Romo bersiap melakukan ritual moksa tulak bayi, sebuah upacara berat yang tujuannya adalah memutus pinangan dunia gaib terhadap anak manusia. Tempat ritual tidak boleh dilakukan di rumah, maka mereka membawa Rafathar ke Bukit Siluman, tempat Ki Romo biasa melakukan tulak bala. Ritual dilakukan di bawah cahaya bulan sabit. Tubuh Rafathar dibaringkan di atas tanah yang dikelilingi 7 jenis garam gunung dan tanah dari 7 kuburan berbeda. Ki Romo membaca doa pelindung. Roy memegang keris Empu Kalimosodo dan menancapkannya di tengah lingkaran. Wahai Sang Lana Peteng, kami putuskan pinanganmu atas anak ini. Kembali kau ke lubang hitammu. Jangan rebut yang bukan milikmu. Saat mantra dibacakan, petir menyambar meski langit tak hujan. Tanah di bawah Rafathar bergetar keras, dan sesaat kemudian, tangan hitam menyembul dari dalam tanah mencoba menarik tubuh bocah itu ke dalam bumi. Roy memekik, tolak, tolak, tolak. Aku yang menggantikan. Ki Romo langsung mengurung tanah itu dengan selendang pusaka, lalu menutupnya dengan kendi berisi darah ayam cemani dan bunga bangkai. Semua berhenti. Suasana menjadi sangat dingin. Rafathar menangis lalu pingsan. Ritual selesai, tapi satu hal aneh terjadi. Roy mendapati tubuhnya seperti diambil sebagian nyawanya. Suaranya menjadi serak, matanya selalu merah, dan ia terus-menerus bermimpi berada di lorong-lorong sempit penuh jenazah. Sang Lana Peteng sudah pergi, tapi dia menanam sesuatu di dalam diriku, gumam Roy pelan. Ki Romo hanya mengangguk. Ya, kau telah membayar sebagian tumbal itu dengan dirimu sendiri, Roy, tapi jangan takut. Kau masih hidup. Meski tidak sepenuhnya milik dunia ini lagi, Raffi dan Nagita kini lebih waspada. Rumah mereka sudah tidak lagi sembarangan dimasuki orang, tapi konon. Setiap bulan purnama, jika kamu berada di sekitar pagar rumah Raffi Ahmad pada pukul 2 dini hari, kamu bisa mendengar suara roda kayu diseret pelan-pelan. Itu suara keranda dibawa oleh sosok tinggi gelap yang kini hanya berdiri di luar pagar, menunggu kesempatan. Jika perjanjian dilanggar lagi, ia akan masuk tanpa permisi. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe.